Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi di channel Sideri Media. Pada video kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara menginput soal ke dalam Google Form dengan waktu 2 menit saja. Secara singkat akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, siapkan soal dengan salah satu format diantaranya Word, Excel, maupun PowerPoint dengan ketentuan pengetikan yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua, setelah kita siapkan file tersebut dengan ketentuan yang sesuai, kita upload file tersebut ke dalam Google Drive. Setelah file kita upload ke dalam Google Drive, Word, PowerPoint, dan Excel yang tadi kita save as ke dalam format yang disupport oleh produk Google. Yaitu untuk Word, kita save as ke dalam bentuk Google Dokumen, untuk Excel, kita save as ke dalam Google Spreadsheet. Dan untuk PowerPoint, kita save as ke dalam Google Slide. Setelah semua siap, maka kita langsung ke langkah berikutnya, yaitu membuat form dengan settingan quiz seperti biasa. Kemudian kita install pengaya atau add-on pada Google Form, lalu kita import file yang sudah kita siapkan tadi menggunakan pengaya yang sudah kita install. Selengkapnya, mari kita simak dengan seksama. Baik, di sini sudah saya siapkan 3 file soal yang sama dengan format yang berbeda. Yang pertama itu ada format Word, PowerPoint, dan juga Excel. Nah, untuk Word, saya buka ya. Untuk Word, ketentuan pengetikannya adalah kita tidak perlu menggunakan numbering seperti ini ya. Jika rekan-rekan terlanjur membuat soal menggunakan numbering, maka saya sarankan untuk dihapus terlebih dahulu numberingnya. Jadi kita tidak perlu menggunakan numbering untuk format Word ini ya, supaya kita bisa menginputnya ke dalam Google Form. Nah, kalau sudah numberingnya dihapus semua seperti ini, untuk option ABCD-nya kita biarkan saja. Untuk format ABCD-nya kita biarkan saja. Tapi untuk pengetikan format ABCD ini kita wajib menggunakan numbering dengan format ABCDE. Kita tidak bisa hanya mengetik A titik spasi, tapi kita harus menggunakan numbering. Oke, cukup, saya save. Kalau sudah saya save, saya tutup Word-nya. Kemudian berikutnya untuk PowerPoint, saya buka. Nah, untuk PowerPoint, formatnya seperti ini. Kalau pertama buat itu munculnya klik Add Title dan klik to Add Text. Nah, di bagian title ini kita masukkan soalnya. Di sini soal. Dan klik Add to Text di bawahnya ini kita untuk optionnya ya. Misalnya jawaban A, kemudian ini jawaban B, jawaban C, jawaban D, dan jawaban E. Nah, untuk soal sama seperti Word ya, ini tidak perlu menggunakan numbering, tidak perlu menggunakan nomor. Tapi untuk optionnya kita perlu menggunakan bullets ya, atau numbering. Bebas mau ABCDE atau 1, 2, 3, bebas terserah. Yang penting kita menggunakan format numbering ya. Saya hapus untuk contohnya. Nah, kalau sudah buat seperti ini, saya save. Kemudian saya tutup. Nah, berikutnya untuk format Excel. Di format Excel ini saya buat format seperti ini ya. Untuk kolom A saya gunakan nomor, kolom B saya gunakan untuk soal. Di sini rekan-rekan bisa menambahkan soal. Dan untuk jawabannya saya simpan di kolom A untuk saya simpan di kolom C untuk jawaban A. Saya simpan di kolom D untuk jawaban B. Saya simpan di kolom E untuk jawaban C, saya simpan di kolom F untuk jawaban D, dan untuk jawaban E saya simpan di kolom G. Nah, ini ada poin. Kenapa ada poin di sini? Untuk pemberian poin ya di Google Form dengan format Excel, ini bisa kita tambahkan secara langsung otomatis dari format Excel yang kita buat. Maka poin ini saya tambahkan di di kolom berikutnya, yaitu kolom H. Kalau sudah, di sini ketentuannya untuk soal ya, rekan-rekan tidak perlu menambahkan nomor di sini.
di bagian soal pengetikan soal ini rekan-rekan tidak perlu menggunakan nomor. Dan kalau di Word dan PowerPoint ya, untuk opsi jawabannya rekan-rekan perlu menggunakan numbering atau huruf A, B, C, D, E. Kalau di format Excel rekan-rekan tidak perlu menambahkan opsi huruf ya, seperti A, B, C, D nya numberingnya tidak perlu ditambahkan, jadi cukup jawaban seperti ini saja. Jika rekan-rekan punya soal seperti ini A titik, maka A nya dihapus saja ya, kita tidak perlu menggunakan huruf. Misalnya B titik spasi jawaban, ini rekan-rekan tidak perlu, rekan-rekan hapus saja semuanya hingga formatnya bersih seperti ini. Kalau sudah, kita simpan dan kita tutup Excel-nya. Nah, file ini harus kita upload terlebih dahulu ke dalam Google Drive. Bagaimana caranya? Rekan-rekan buka browser rekan-rekan masing-masing. Di sini saya menggunakan Google Form. Kemudian rekan-rekan jangan lupa untuk login ke dalam akun Google-nya masing-masing dan membuka web Google Drive. Seperti ini ya. Kalau sudah terbuka seperti ini dengan web Google Drive, kemudian rekan-rekan upload dengan klik baru, kemudian upload folder. Di sini saya simpan foldernya dengan nama format impor. Di dalam folder format impor ini terdapat 3 file yang sudah saya buat sebelumnya. Folder format impor ini kemudian saya pilih dan saya upload. Nah, di sini ada notifikasi ya, upload 3 file ke dalam Google Drive. Kemudian kita upload saja ya. Kita klik upload. Nah, kemudian akan proses. Ini prosesnya sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai kita klik saja. Nah, maka akan tampil 3 file yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, bagaimana untuk mengubahnya ke dalam format yang disupport oleh Google? Caranya yang pertama nih, kita contohkan dulu untuk file Word ya yang kita buat. File Word ini kita klik, kita buka, kita klik 2 kali, kemudian kita ke bagian atas ini ada tombol buka dengan Google Dokumen. Ini kita klik, maka akan tampil tab baru seperti ini muncul. Nah, kalau sudah selesai loadingnya tampil seperti ini saya tutup saja. Nah, ini sesuai dengan yang sudah kita buat pada format Word ya, yang kita upload. Untuk mengubahnya ke dalam Google Dokumen, format Google Dokumen, kita perlu ke menu file, kemudian simpan sebagai Google Dokumen. Kita klik. Maka akan tampil tab loading seperti ini. Nah, ini tampilan file Word yang sudah kita sewa ke dalam format Google Dokumen. Ini sudah, maka kita tutup saja. Kita kembali ke sini. Ini kita tutup saja. Maka di sini akan tampil secara otomatis ini ya, soal yang sudah kita save as ke dalam bentuk Google Dokumen. Selanjutnya untuk PowerPoint caranya juga sama. Ini yang PowerPoint, kita klik 2 kali. Ya, kalau sudah kita klik buka dengan Google Slide. Nah, ini tampilannya ya. Ini tutup saja. Kemudian kita ke menu file dan simpan sebagai Google Slide. Nah, ini sudah selesai ya. Sudah berubah, kita save as ke dalam bentuk Google Slide. Kemudian ini kita tutup saja. Kita tutup, ini juga kita tutup. Nah, maka kalau kita refresh, akan tampil soal yang sudah kita buat ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan belum muncul di sini, kok belum muncul? Jangan lupa rekan-rekan
coba untuk refresh ya, reload this page. Rekan-rekan refresh, maka pasti akan muncul. Nah, ini formatnya dalam bentuk Google Slide. Untuk Excel juga sama, caranya kita klik 2 kali, kemudian kita klik buka dengan Google Spreadsheet. Nah, ini kalau sudah terbuka, ini saya tutup saja. Kita ke menu file dan kita klik simpan sebagai Google Spreadsheet. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, ini sudah tandanya file Excel yang kita buat tadi sudah kita save as ke dalam bentuk Google Spreadsheet. Ini kita tutup saja, ini saya tutup lagi. Nah, kita kembali lagi ke tab yang pertama. Ini kita tutup saja. Nah, ini kan belum muncul nih Excel yang sudah kita save as ke dalam bentuk spreadsheet. Maka kita refresh dulu. Nah, kalau sudah di refresh akan nambah ya, ini muncul format dengan Google Spreadsheet. Nah, ini semuanya sudah kita convert ya. Di sini ada Google Spreadsheet, ada Google Slide, dan Google Dokumen. Nah, kalau sudah seperti ini, kembali ke drive saya. Kemudian kita buat Google Form untuk ujian online yang akan kita buat ya. Caranya seperti biasa, yaitu kita klik tombol baru di sini, kemudian lainnya, kemudian Google Formulir, dan kita klik formulir kosong. Ya, seperti ini tampilannya. Oh ya, sebenarnya Google Drive juga bisa ya untuk membuat Google Formulir dari template. Namun yang disediakan oleh Google Form ini adalah kita mengimpor dari template Google Formulir yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, anggap saja kita kan kalau menginput soalnya tuh biasanya menggunakan Word ya. Kita tidak pernah langsung menginput ke dalam Google Form, jadi tidak bisa kita menginputnya secara langsung. Nah, balik lagi ke sini ya. Di sini formulir tanpa judul akan saya beri nama contoh, misalnya penilaian akhir semester. Nah, untuk deskripsi boleh dikosongkan. Di sini juga jangan lupa dinamai penilaian akhir semester. Di sini karena pertama saya untuk contoh Word dulu ya, saya beri nama Word di sini. Nah, untuk pertanyaan tanpa judul ini kita hapus saja karena kita akan mengimpor pertanyaannya dari Google Dokumen atau dari Word yang sudah kita buat. Bagaimana caranya untuk mengimpor soal ke dalam Google Form dari Google Dokumen yang sudah kita save as tadi? Itu caranya kita menuju setelan, kita menuju titik 3 ini, lainnya ya, untuk menambahkan add-on supaya kita bisa mengimpor format Google Doc ke dalam Google Form. Kita klik tombol lainnya ini yang terdapat di samping tombol ini ya, tombol yang dekat foto profil, kemudian kita klik, lalu kita menuju add-on. Add-on ini kita klik. Nah, kalau sudah selesai loading tampil seperti ini. Kemudian di bagian telusuri up atau search ini kita ketik form builder ya, kita search. Nah, ini tampilannya form builder ini kalau sudah tampil kita klik, kemudian kita install form builder ini. Add-on atau pengaya form builder ini kita install. Akan tampil konfirmasi, kita lanjutkan saja. Maka akan tampil pilih akun untuk melanjutkan ke Google Form Builder. Maka di sini ada Google, selain Google email saya ya, saya gunakan akun yang lain. Akan saya gunakan email Sideri Media. Berikutnya
Kalau rekan-rekan sudah login ulang, atau rekan-rekan bisa pilih akun rekan masing-masing ya di yang pertama tadi, karena itu tadi bukan email yang saya gunakan, maka saya melakukan login dengan akun yang saya gunakan sebenarnya. Di sini saya menggunakan akun siderimedia@gmail.com. Kalau sudah tampil seperti ini ya, form builder ingin mengakses akun Google Anda, ini kita izinkan. Dia akan loading. Nah, ini tandanya kalau sudah muncul seperti ini, form builder sudah diinstal sebagai pengaya di Google Form yang akan kita buat. Oke, ini kita klik selesai dan kita tutup saja. Nah, di sini akan tampil pengaya ya. Di sini ikonnya seperti puzzle, ini kita klik. Nah, di sini tampil form builder. Form builder ini kita klik. Kemudian muncul window seperti ini, kita langsung klik start saja ya. Nah, kalau prosesnya sudah selesai, ini koneksinya jelek, saya tutup dulu. Saya klik form builder, kemudian saya klik start. Baik, mohon maaf karena ada kesalahan teknis, koneksi saya kurang stabil ya. Kita langsung saja sekarang lanjut. Kita klik add-on atau pengaya yang ikonnya seperti puzzle ini, kemudian kita klik form builder, langsung kita klik start. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Karena kita akan mengimpornya menggunakan Google Doc, maka kita pilih Google Doc. Ini kita klik. Nah, maka akan muncul file Google Doc yang tadi sudah kita save as. Ini kita pilih saja, kemudian kita select. Maka dia akan proses. Kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah soal-soal yang tadi sudah kita buat ya. Kita kan ada buat 5 soal ya di sini. Nah, kalau sudah, langsung saja kita impor. Nah, di sini maka akan muncul semuanya. Nah, ini kalau sudah selesai, import sukses, tampilannya seperti ini ya. Ini sudah muncul semua. Soalnya. Kalau sudah, ini kita minimize, kita kembali ke form soalnya ini ya. Di sini kita jangan lupa untuk ke settingan, kemudian kita ke quiz dan mengaktifkannya ini sebagai quiz. Ini juga jangan lupa di uncheck list. Kemudian untuk presentasi kita cukup pilih acak urutan pertanyaan, dan untuk bagian setelan umum ini cukup kita checklist satu saja, dibatasi ke satu tanggapan, kemudian kita simpan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan kunci jawaban ya. Ini untuk nomor 1 kunci jawabannya A, kemudian kita kasih poin 20 dan seterusnya. Ini juga kita tinggal berikan kunci jawabannya saja. Ini kunci jawabannya D, poinnya 20 dan seterusnya. Nah, ini sudah saya tambahkan kunci jawaban dan juga poinnya masing-masing ya. Kalau sudah, berarti ini sudah siap, bisa kita kirim ke peserta ujian akan memulai, atau rekan-rekan bisa menyesuaikannya dengan yang rekan-rekan inginkan. Yang penting kan soalnya sudah terupload semua. Nah, ini untuk Word. Bagaimana untuk PowerPoint? Ini kita tutup dulu, kita buat baru lagi lainnya, Google Formulir, kemudian kita buat lagi formulir kosong. Nah, di sini kita beri nama penilaian akhir semester. Seperti tadi ya, ini kita beri nama PPT. Ini kita hapus saja pertanyaan yang pertama. Nah, untuk PPT caranya sama. Kita menuju pengaya, kemudian form builder, lalu kita klik start. Maka akan tampil seperti ini. Kita pilih Google Slide ya, karena kita akan mengimpornya dari PPT. Kita pilih Google Slide. Nah, kalau sudah, kita pilih soal yang kita buat tadi ya, soal prakarya dan kewirausahaan. Ini kita klik, kita select. Akan loading. Kalau loadingnya sudah selesai, nah ini akan tampil seperti ini ya.
hampir seperti ini. Ini kalau sudah selesai kita impor. Nah, kalau sudah selesai diimpor, caranya seperti yang Word tadi ya. Kita tambahkan secara manual kunci jawabannya. Jangan lupa kita setting dulu kuisnya, kita aktifkan. Ini jangan di checklist. Kemudian ini cukup checklist ala acak urut pertanyaan. Ini cukup batasi satu tanggapan saja yang checklist, kemudian simpan. Nah, kalau sudah ini kita bisa menambahkan kunci jawaban. Ini saya akan percepat ya penambahan kunci jawabannya. Nah, di sini sudah selesai, saya tambahkan kunci jawaban dan juga poinnya ya, masing-masing semua sudah saya tambahkan. Caranya mudah kan? Nah, kenapa tadi di Word atau di PowerPoint kita tidak boleh menambahkan angka ya atau soal, nomor soal? Karena jika kita tambahkan di Word atau Excel-nya, nomor soal itu akan muncul di sini. Dia akan muncul tampil nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Nah, terakhir bagaimana untuk Excel? Nah, untuk Excel ini rada banyak keunggulannya ya. Kenapa? Karena kita bisa menambahkan poin secara langsung dari format yang kita impor. Nah, ini untuk PPT kita buat baru lagi ya untuk Excel. Sorry, saya salah klik. Kita tambah lainnya formulir, Google Formulir. Kita buat formulir kosong lagi ya. Ini saya copy saja. Ini saya tutup. Penilaian akhir semester ini yang Excel. Nah, ini hapus saja. Jangan lupa ini kita setting sebagai kuis. Ini checklist satu saja dan untuk umum batasi satu tanggapan. Oke, kalau sudah kita klik simpan, ini sudah berupa kuis ya. Google Form yang kita buat ini langsung saja untuk Excel kita klik pengaya atau add-on, kita klik Form Builder, kemudian kita klik Start. Maka akan tampil lagi seperti ini ya, tampilan untuk Form Builder. Bedanya kita pilih Google Sheet di sini ya untuk impor dari format Excel. Kita klik Google Sheet. Kemudian kita pilih Google Sheet yang kita save as tadi. Kemudian kita select. Nah, kalau sudah kita scroll ke bawah. Di sini ada Choose tab. Kita pilih sheet berapa kita barusan membuatnya di Excel ya. Kita kan di Excel buatnya di sheet 1, maka kita pilih sheet 1. Di sini akan tampil select pattern, kita pilih quiz karena kita akan membuatnya seperti quiz. Nah, di sini ada enter range. Di sini ada enter range. Range-nya itu kita buka dulu ya. Nah, ini kita buka dulu. Nah, range-nya itu kan kalau soal tuh mulainya dari sini ya. Dari B2 sampai semua sampai H6. B2 sampai H6 dari ujung soal sampai ujung poin ya. Sini kita tambahkan enter range-nya B2 sampai H6. Atau kalau misalnya menurut rekan-rekan rumit pakai format seperti ini tidak apa-apa, kita pilih dari A1 sampai H6 ya. Kita pilih A1 sampai H6, kemudian supaya headernya ini tidak jadi soal ya, tidak terimport sebagai soal, kita checklist range include header. Jadi range-nya ini termasuk header ya. Jadi header ini akan dibuat pengecualian. Kalau sudah, question add column kita pilih kolom B ya. Sini kan pertanyaannya kita mulai di kolom B. Kemudian deskripsi kosongi saja, kita tidak membuat deskripsi. Required add column kita kosongin saja. Kemudian answer start add column C, kita kan jawabannya mulai dari A, ini udah ada di kolom C, dan terakhir penutup di kolom G untuk jawaban E, maka kita pilih di sini kolom G. Nah, sudah di sini
ada correct answer at column, jadi kita bisa menambahkan jawaban yang benar pada kolom mana. Karena di sini format Excel saya sudah buat kunci jawabannya itu berada pada kolom C ya. Jadi kunci jawaban ada semua di kolom C. Nanti tinggal kita acak di Google Form-nya, acak opsi ya. Nanti saya jelaskan. Kemudian untuk poin di sini ya adanya di kolom H, kita setting point at kolomnya di kolom H. Nah, kalau sudah selesai, kita klik get. Nah, tampil kan di sini nomor, soal, dan opsinya. Kalau sudah, langsung saja kita import selected, langsung saja kita klik. Nah, maka dia akan terimpor semua. Nah, ini sudah selesai. Kita cek ya, poin totalnya 100, berarti poinnya sudah masuk semua. Lalu kita cek kunci jawabannya sudah ada ya, semuanya di A. Nah, kalau kunci jawabannya semua ada di A seperti ini, kita setting jangan lupa untuk mengacak opsinya ya. Jadi yang tampil di siswa ini opsinya acak nantinya. Caranya kita klik tombol 3 ini, kemudian kita klik acak urutan opsi. Seterusnya sama, klik tombol 3 acak urutan opsi. Klik tombol 3 acak urutan opsi. Klik tombol 3 acak urutan opsi, dan seterusnya. Jangan lupa ya untuk mengacak urutan opsi, karena opsinya ini ada di kunci jawabannya ada di A semua. Baik, artinya kita sudah selesai video kali ini tentang bagaimana mengimpor soal yang kita buat dengan format Word, PowerPoint maupun Excel ya. Nah, di sini sudah tampil semua. Rekan-rekan boleh menyesuaikannya sesuai yang rekan-rekan mau. Kalau misalnya ada soal gambar, rekan-rekan bisa tambah manual gambarnya seperti biasa. Kalau sudah, rekan-rekan bisa gunakan untuk ujian secara online. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan, share, dan subscribe. Supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat berbagai macam tutorial. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa kembali di video-video tutorial berikutnya.